Pemirsa, diduga adanya pemalsuan dokumen pencairan dana bantuan stimulan milik warga terdampak gempa bumi dengan kategori rusak berat atas nama Imas Kurniasih berusia 73 tahun dengan alamat di Kampung Giri Harja, RT 01 RW 01, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang dengan nomor rekening bank 182-00-1200395-0 yang berisikan saldo sebesar 60 juta rupiah itu diketahui telah dicairkan atau di-overbooking pada tanggal 21 Juni 2023 oleh pihak aplikator. Padahal pembangunan RTG Riksa tersebut hingga saat ini belum selesai pekerjaannya. Hal itu dikatakan Direktur Operasional sekaligus Humas PT Guryang Mandiri Padjadjaran atau GMP, Aryadi S. Pratama saat dikonfirmasi wartawan Logika News pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 di kantornya di Jalan Raya Sukabumi nomor 113 Pasir Hayam Cianjur, Jawa Barat. Aryadi menegaskan bahwa manajemen PT GMP yang dinahkodai oleh Iwan Riau Mustofa tidak melakukan pemberkasan dokumen ataupun permohonan pencairan kepada pihak BPBD hingga Bank Mandiri, ataupun tidak melakukan pemindahan dana bantuan stimulan sebesar 60 juta rupiah tersebut dari rekening atas nama Imas Kurniasih ke pihak PT Guryang Mandiri Padjadjaran. Rekening di Bank Mandiri ternyata udah kosong, berarti itu otomatis sudah dicairkan dan otomatis itu ada pemalsuan dokumen. Terkait itu PT GMP membersihkan nggak? Apakah akan melapor? Kan dirugikan. Ya betul. Secara sikap sih kami pasti melakukan mengambil sikap. Tapi sikapnya tentunya kan kita harus berdasarkan bukti administrasi dulu. Betul nggak bagaimana cara mereka mencairkan? Karena dikhawatirkan kalau pencairan ini kan ada beberapa opsi. Bisa dilakukan secara mandiri dan bisa juga dilakukan melalui PT ataupun yang berlisensi ataupun aplikator disebutnya. Nah, kalau aplikator sistem pencairan itu kan rembes kita. Jadi kita modali 100%, satu unit rumah itu sudah dianggap selesai, baru kita mengajukan pencairan. Kalau mandiri opsinya dicairkan dulu di awal, 40 atau 50% lah di awal. Setelah progres mencapai sesuai dengan pencairan akan dicairkan kembali. Nah, ini kan dua opsi tersebut dengan modal KKKTP dan tanda tangan tim teknis maupun BOD tersebut. Nah, kita khawatirkan juga jangan sampai informasinya juga keliru bahwasanya ya ini dicarikan oleh pihak terkait, tahu-taunya ada oknum yang lain. Makanya kami telusuri dulu apakah betul ini dicarikan oleh pihak terkait tersebut ataukah dari pihak ataupun oknum yang lainnya. Nah, kalau memang ini dicarikan dari PT tersebut ya kita akan tuntut karena mereka sudah menyalahgunakan aturan ataupun SPK ya, surat perjanjian kontrak kita. Kalau ini bukan mandiri berarti kasus di belakang Bu Imas. Kalau Bu Imas itu jelas itu aplikator. Ya jelas. Yang kita ketahui bersama bahwasanya ya pelaksananya adalah PT Gupen, aplikatornya. Kalau PT Gupen itu keberadaan kedudukannya di mana? Kalau sesuai dengan kontrak sih alamatnya ya di sini PT Gupen itu di Jalan Kasablanka, Kapri nomor 88, Menteng, Jembatan Tebet, Jakarta Selatan. Alamatnya. Kan kalau itu ini untuk proses mekanisme pembayarannya sih bagaimana sih ke aplikator? Jadi mekanisme pembayarannya itu tetap kita mengikuti petunjuk teknis ya, di dalam jualan nulis itu ada keterangannya. Jadi tentunya setelah pembangunan selesai, mereka kan harus menyelesaikan administrasinya. Salah satu contoh administrasi yang sangat penting itu adalah SPR, surat pesanan rumah yang ditandatangani oleh masyarakat. Terus yang kedua SPTJM, surat pertanggungjawaban secara mutlak bahwa penggunaan anggaran 60 juta ini harus menjadi rumah dari masyarakat tersebut. Ditandatangani di atas materai, BAPP, berita acara pemeriksaan dari tim teknis atau BPBD. Terus juga harus disertakan dokumentasinya 0% sampai 100%. Progres pembangunannya Harus dicantumkan juga, ada DED gambar. Dan juga harus dibuktikan kelengkapan kaitan kepemilikan lahan, yaitu suket kalau mereka tidak memiliki surat AJB maupun sertifikat tanah, itu harus dilengkapi. Nah, maka sehingga terjadinya pencairan itu kita sebenarnya satu pintu. Secara administrasi itu kita yang mengajukan kepada BPBD atau BPK.
Nah, ada pun pencairan-pencairan yang kemarin muncul dicarikan sendiri lainnya itu di luar daripada ranah kami. Nah, kalau ada pencairan di luar itu berarti itu pemalsuan dokumen. Begitu. Jadi ya kami pun juga selalu menyampaikan kepada pihak BPBD, mau itu stafnya, adminnya, ataupun keuangan atau bendaharanya, kami sampaikan selain daripada orang riksa ataupun PT Gria Manggu Pajajaran tidak boleh melayani ataupun mencairkan apalagi memberikan istilahnya rekomendasi pencairan kepada ya Bank Mandiri tersebut. Kan berarti kalau ini pencairannya setelah 100% beres baru dapat booking ke PT. Betul. Jadi setelah 100% dinyatakan secara teknis dan lainnya itu kita cairkan, itu masuk ke kita dulu, ke GMP. Karena kami harus mengklinisasi dulu di lapangan, apakah mereka ada sangkut paut dengan masyarakat, apakah dengan warung, apakah dengan pihak-pihak terkait, termasuk Mempori dan lainnya. Jadi sehingga kita tuh ada jeda waktu 1 sampai 2 hari. Kalau itu kita anggap clear, baru kita transferkan kepada aplikator. Begitu. Jadi sehingga kita pun juga bisa meminimalisir kejadian-kejadian termasuk merugikan warga atau masyarakat setempat.